batik warna-warni ada biru. Tadi simpel ya, selalu simpel. Dan yang paling benar duduknya Pak Roni, Pak, udah di sebelah kanan. Dan Mutia udah benar sebelah kiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita bersuah di Jejak Semesta 65. Kali ini kita, saudara sekalian, sebelum kita lanjut, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah berita terkait dengan masalah manuver Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum dan Partai Nasdem, mengadakan pertemuan dengan Partai Golkar di Selipi kemarin. Judul yang kita kutip dari Gelora News ya, 1 Februari 2023. Ini dikasih judul Anies masih belum aman, tanda tanya. Surya Paloh sebut ada kemungkinan Nasdem gabung ke KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kawan-kawan sekalian, kita juga akan melakukan screenshot ke video Pak Surya Paloh, pernyataan Surya Paloh ketika konferensi bersama pasca pertemuan antara Golkar dengan Nasdem, konferensi bersama antara Ketua Umum Golkar Erlangga dan Pak Surya Paloh. Kita lihat konteksnya seperti apa. Nah, kemudian kita berita yang dimuat di dalam sini seperti apa. Nah, kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan berita selengkapnya yang kita kutip dari Gelora.co.id tanggal 1 Februari 2023 di portal Gelora.co.id ya. Manuver partai dan aktor politik terus berlangsung menjelang pemilu 2024. Mengenai hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui segala kemungkinan masih dapat terjadi terkait koalisi untuk pemilihan presiden Pilpres 2024. Termasuk kemungkinan Partai Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Apakah perlu Partai Nasdem akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya, sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi probability atau kemungkinan itu masih terbuka, ujar Paloh di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu 1 Februari 2023. Kemungkinan sebaiknya juga dapat terjadi ketika KIB justru bergabung dengan Partai Nasdem. Namun ia menekankan pertemuan hari ini dengan Partai Golkar dalam upaya menjaga kondusivitas dan komitmen keduanya memprioritaskan kepentingan bangsa. Dalam suasana menjelang pemilu, memang multitafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, ujar Paloh. Ditanya apakah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto merupakan arahan dari Jokowi untuk menunjukkan kondusivitas koalisi pemerintahan yang baik, Paloh menjawab tidak ada perintah tersebut, namun Partai Nasdem ditegaskan terus mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024. Coba. Saya tahu bahwa apakah perlu akan mungkin bergabung dengan baik Presiden Jokowi, sama-sama mungkin juga bergabung dengan Nasdem kan? Harusnya partai-partai pemerintah. Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik. Yang agak sejuk. Ujar. Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tetapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini. Erlangga sendiri mengatakan KIB masih terbuka dengan peluang bergabungnya partai politik lain.
Namun jelasnya kedatangan Paloh ke DPP Partai Golkar dalam rangka komunikasi untuk kepentingan bangsa. Kita sekarang memasuki badai berikut, yaitu ketidakpastian. Kita tahu, tetapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah, ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik mendukung presiden, bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid, ujar Erlangga menutup pernyataannya. Baiklah kawan-kawan sekalian, itulah yang yang kita petik dari berita. Kita petik yang kemudian ada berita juga berseliweran karena pernyataan yang mungkin sebetulnya tidak tegas juga. Jadi di sela-sela pernyataan itu kemungkinan bisa saja jadi semacam joke begitu ya, semacam untuk menghangatkan suasana lah sebetulnya dalam pasca pertemuan itu dan konferensi pers bersama itu. Jadi cuma kan yang namanya media ya, bahkan kalau kita lihat kemarin sore itu banyak media banyak pengamat yang membumbui bahwa seakan-akan Surya Paloh sudah meninggalkan rekan mereka PKS dan Nasdem, sudah mencoba untuk melakukan manuver bergabung dengan Partai Golkar dan meninggalkan rekan mereka di koalisi Indonesia Perubahan di Nasdem, PKS dan Demokrat. Itulah bumbu mereka, termasuk banyak juga pengamat yang ya namanya juga pengamat kemudian menambah kemungkinan segala macam ininya. Kenapa harus memilih Golkar? Prioritas. Saudara sekalian, bagi Nasdem ada satu romantisme, ada satu kita tidak tahu perjalanan persis sebetulnya pertemuan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi antara dalam usia yang saya Paloh capai dengan sampai Presiden saat yang ini, secara utuh jenjang karir politik saya yang saya capai hari dalam ini. pertemuan itu Saya harus jujur menyatakan pada saudara semuanya, partai-partai pendukung 16 tahun usia saya sudah berada di barisan kelancaran Golkar. program-program berjalan. Tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Lebih khusus itu. Jadi di Golkar sendiri ada 43 tahun, baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak ambil yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Jadi ada pembicaraan tentang itu, tapi apakah itu memang Baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Sama-sama mungkin KIP juga bergabung dengan Nasdem kan? Dalam kaitannya jadi dengan probability kemungkinan itu masih. Ataukah baik, terima kasih. Memang ini semata-mata dalam kaitan masalah silaturahmi politik, komunikasi politik, hanya sebatas itu, tanpa ada isi atau muatan penting yang strategis yang terkandung di dalam pertemuan itu. Sebagaimana kita lihat ya, pertemuan ini biasa-biasa saja dan isi konferensi pers itu juga biasa-biasa saja. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, itulah yang ingin kita tambahkan dalam kesempatan ini, dan kita akan memuatkan screenshot di video tentang pernyataan Pak Surya Paloh selengkapnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.